Sekarang kita akan mempelajari tentang anatomi biji. Jadi biji itu dibentuk dari perkembangan bakal biji. Pada saat pembuahan, tabung sari jadi struktur yang merupakan perkembangan dari serbuk sari ya, yang menempel di stigma yang cocok itu memasuki kantung embrio ya melalui mikrofil dan menempatkan inti generatif jantan yang ada dua, yaitu inti generatif jantan 1 dan 2. Satu diantaranya itu akan berfertilisasi dengan inti sel telur, dan yang satunya lagi itu akan bersatu dengan dua inti polar yang nanti kita tulisin aja ya. Jadi nanti tabung sari itu akan menjadi jalan untuk dua inti generatif ya pada jantan, yaitu inti generatif 1 dan inti generatif 2, yang pertama itu dan nanti akan dengan sel telur, terus yang satunya lagi dengan dua inti polar ya, badan polar. Nah nanti yang satu jadi zigot, yang satunya lagi jadi inti kandung lembaga sekunder. Nah sehingga proses ini disebut sebagai pembuahan yang terjadi 2 kali, yaitu pembuahan ganda. Nah, jadi inti kandung lembaga sekunder ini maksudnya adalah endosperma ya. Nah, jadi ketika biji itu masak, dia akan punya 3 bagian, yaitu ada embrio dari zigot tadi, terus ada endosperma, dan ada kulit biji ya, yang dibentuk dari bakal biji. Di sini ada termasuk integumen juga ya. Oke. Nah, embrio ini adalah sporofit muda yang biasanya ada jenis dari embrio ini pada tumbuhan itu tidak segera melanjutkan pertumbuhannya. Jadi ada embrio itu kalau misalnya dia sudah terbentuk embrio itu dia memasuki masa istirahat atau masa dorman. Nah, ada juga yang mungkin bisa langsung berkecambah ya. Jadi saat biji itu biasanya tahan stres, terus misalnya lingkungannya kekurangan air, terus ada suhu panas dan mungkin dingin yang berlebihan, ada tekanan, ada serangan kimiawi gitu ya, biasanya nanti dia akan mengalami masa dorman si bijinya tersebut. Jadi bijinya itu nggak tumbuh lebih lanjut untuk sementara karena tadi ya faktor-faktornya tidak mendukung. Nah, kemudian embrio itu untungnya kan punya cadangan makanan tadi ya dari endosperma. Nah, terus kulit biji atau testa itu bersifat tahan atau kadang-kadang memiliki permukaan yang memudahkan penyebaran oleh angin. Biji mampu bertahan dalam lingkungan yang keras, karena itu ada spesies dari tumbuhan itu yang dapat bertahan pada iklim yang mungkin ekstrim ya, atau yang kurang menguntungkan pertumbuhan mereka gitu ya. Nah, dengan memiliki daur pertumbuhan yang sesuai, misalnya pada saat pergantian musim nanti mungkin bisa saja dia akan beralih dari masa dorman ke masa aktif pertumbuhan. Daur pertumbuhan itu diikuti oleh mekanisme pertahanan dalam fase biji jika lingkungan terlalu keras.
Selain toleransi terhadap stres, biji juga merupakan alat untuk bergerak melalui lingkungan atau berpindah tempat. Setelah mencapai tempat yang cocok, biji menyerap air dan sporofit muda di dalamnya dapat segera tumbuh, didukung oleh makanan cadangan yang ada padanya. Jadi embrio itu kan ada di dalam biji ya, dimana biji itu kan punya kulit biji. Nah, kulit bijinya itulah yang nanti akan memproteksi si embrio tersebut terhadap lingkungan ya. Kalau misalnya lingkungannya tidak cocok untuk pertumbuhan, maka di stop dulu pertumbuhannya sampai akhirnya mereka nanti berada pada musim atau pada lingkungan yang cocok. Nah, selain itu, jadi biji itu punya tadi kulit biji untuk proteksi dan juga sebagai sarana untuk pemindahan gitu ya, atau si biji itu bisa dibawa oleh mungkin serangga, oleh hewan-hewan lain misalnya yang makan buah itu, atau misalnya oleh angin terus nanti bisa jatuh di medium yang cocok gitu. Nah, jadi itu ya. Nah, sekarang ke cadangan makanan dalam biji itu yaitu endosperma. Itu berperan dalam menunjang si sporofit muda yang ada di embrio tersebut, sehingga nanti bisa berkecambah sampai mungkin nanti bisa jadi tumbuhan muda dan dia bisa berfotosintesis gitu. Jadi si endosperma itu kenapa dia bisa muncul dan dia itu difertilisasi oleh inti generatif 2 adalah untuk mendukung si embrionya gitu ya. Jadi karena embrio tersebut kan seperti baby atau bayi yang mereka perlu dapat nutrisi yang dengan segera mereka bisa pakai ya. Jadi si endosperma itu berperan untuk menyediakan nutrisi bagi si embrio. Nah, jadi ada tadi kulit biji, kemudian ada endosperma sebagai penyedia nutrisi ya bagi embrio. Endosperma ini dibentuk oleh hasil pembelahan dari penyatuan inti generatif kedua jantan dan inti sel sentral atau juga badan polar ya yang punya 2N. Jadi nanti di sini itu embrio itu dia 2N, endosperma itu 3N karena 2N dari inti badan polar dan 1N-nya dari inti generatif jantan. Jadi di dalam endosperma itu ada juga kulit endosperma ya. Punya kulit endosperma yang disebut sebagai perisperm ya. Jadi perisperm ini adalah jaringan nucellus yang menyimpan cadangan makanan. Nah, mungkin di tumbuhan dikotil kedua jaringan tersebut bisa saja hidup singkat karena makanan atau nutrisi itu diserap oleh embrio pada saat embrio itu berkembang sebelum misalnya biji itu memasuki masa istirahat. Jadi bisa saja ada yang masih tersisa si endospermanya dalam waktu lama, ada yang mungkin sudah habis karena sudah diserap nutrisinya oleh si embrio tersebut gitu. Nah, bisa juga makanan itu disimpan dalam tubuh embrio, yaitu di dalam keping bijinya. Jadi bukan hanya di endosperma tetapi juga bisa di dalam keping biji ada nutrisi untuk si embrio tersebut. Dalam perkembangan bakal biji menjadi biji, bagian terbesar volume biji itu ditempati oleh embrio atau oleh embrio bersama dengan endosperma. Sedangkan integumen itu tertekan ketika bagian di dalamnya berkembang menjadi besar dan berkurang tebalnya. Jadi di dalam biji itu ada embrio, ada endosperma dan ada kulit biji tadi ya. Jadi semakin si embrionya itu berkembang, tentunya kan dia semakin punya volume yang besar dan nanti akan menekan kulit bijinya tersebut. Jadi nanti volumenya itu bisa saja sebagian besar biji itu adalah dari si embrionya ataupun ada juga endospermanya.
Nah, kemudian mikrofil dapat terlihat sebagai pori kecil atau kurang jelas. Sebagian atau seluruh funikulus lepas dari biji dan meninggalkan bekas yang disebut sebagai hilum. Pada sebagai alur memanjang atau raffe di satu sisi biji. Setelah pembuahan, bagian ujung distal dari funikulus dapat tumbuh menghasilkan tonjolan yang disebut sebagai aril yang tumbuh menyelubungi biji. Aril sering terdapat di tumbuhan tropis dan subtropis seperti pada tumbuhan misalnya kayak durian ataupun pala ya. Nah, diperkirakan aril ini merupakan alat adaptasi untuk penyebaran oleh hewan. Kadang-kadang tonjolan itu tumbuh tidak di ujung funikulus, melainkan di salah satu tempat lain pada biji. Struktur seperti itu disebut sebagai ariloid. Contohnya pada biji jarak, yang bertempat di dekat mikrofil atau disebut karunkula. Nah, lalu ada juga struktur serupa sumbat yang dibentuk di daerah mikrofil yang sewaktu perkecambahan akan lepas dengan batas pelepasan yang bundar. Alat seperti itu disebut operculum dan ditemukan misalnya pada biji enau. Oke, sekarang coba kita detailkan lagi tadi ya. Jadi di dalam biji itu kan dia punya jadi di dalam biji itu kita punya yang namanya funikulus ya. Funikulus itu terus ada kalaza, terus ada embrio, kantong embrio, terus ada nucellus biasanya masih ada, terus ada mikrofil ya. Misalnya ini adalah biji ya. Nah, terus di dalam biji itu ada yang funikulusnya, terus nanti embrionya itu kayak mengangguk gitu. Jadi ini funikulus. Biasanya di sini ada kalaza, ada kantong embrio, ada nucellus di sini, ada mikrofil di sini. Ya. Terus integumennya itu biasa kayak terdesak juga di sini ada integumen. Ya. Nah, terus tadi ada struktur baru yang pertama itu kita bacakan lagi ya. Jadi mikrofil itu dapat terlihat sebagai pori kecil atau kurang jelas. Jadi dia sebagai jalan masuknya si inti generatif jantan. Nah, kemudian sebagian atau seluruh funikulus lepas dari biji dan meninggalkan bekas yang disebut sebagai hilum. Jadi nanti si funikulus ini tuh bisa hilang atau tergerus gitu ya, dan sisanya disebut sebagai hilum. Oke, pada biji anatrop, bagian funikulusnya melekat pada biji tetap bertahan dan dikenali sebagai alur memanjang atau raffe di satu sisi biji. Jadi ada yang mungkin hilang, ada juga yang dia tetap. Si funikulusnya ini ya, dia bisa tetap dan bertahan gitu ya, dan dikenali sebagai alur memanjang atau raffe. Jadi dia kan alur memanjang gitu ya. Alur disebut raffe. Nah, lalu setelah pembuahan, bagian ujung distal dari funikulus itu dapat tumbuh menghasilkan tonjolan yang disebut sebagai aril yang tumbuh menyelubungi biji. Jadi distal itu berarti mungkin di dekat sini ya, dia menyelubungi biji.
yang disebut sebagai aril ya. Nah, lalu aril biasanya berada maksudnya di tumbuhan tropis dan subtropis. Diperkirakan aril merupakan alat adaptasi untuk penyebaran oleh hewan. Jadi dia itu yang menyelubungi si biji ya. Terus bisa jadi tonjolan ini tumbuh tidak di ujung, melainkan di salah satu tempat lain pada biji, seperti disebut sebagai ariloid. Jadi dia itu kan merupakan tonjolan ya, tonjolan yang menyelubungi biji, yang menyelubungi biji atau embrio. Ya, yang menyelubungi biji ya. Terus biasanya juga aril ini tuh termodifikasi, artinya dia itu tidak menyelubungi secara menyeluruh si bijinya, yang disebut sebagai ariloid. Nah, strukturnya ini biasanya kalau yang dekat dengan mikropil, dia termodifikasi di dekat mikropil itu disebut sebagai karankulat. Ada juga struktur serupa sumbat yang dibentuk di daerah mikropil yang sewaktu perkecambahan akan lepas dengan batas pelepasan yang bundar. Alat ini disebut sebagai operkulum. Oke, jadi ada lagi struktur sumbat yang disebut sebagai operkulum di dekat mikropil ya. Oke, kita lanjut ke perkembangan biji. Jadi pembuahan ganda merupakan rangsangan yang memulai peristiwa perkembangan yang menghasilkan biji. Pertumbuhan dan diferensiasi bakal biji, kantung embrio, serta endosperma dan embrio berlangsung menurut stadium yang saling terkait serta mengikuti urutan yang khas. Setelah pembuahan, pertumbuhan bakal biji segera diikuti oleh pertumbuhan endosperma. Peningkatan volume endosperma berkaitan dengan pertambahan kantung embrio. Embrio akan melanjutkan pertambahan ukuran. Pertumbuhan embrio terjadi embrio akan menunjukkan pertambahan ukuran dengan cepat setelah endosperma mencapai volume maksimum. Pada kapri, pertumbuhan embrio terjadi seiring dengan pengurangan volume endosperma sehingga embrio hampir memenuhi kantung embrio sebelum masa dorman. Gitu. Jadi endosperma itu, penurunan endosperma bisa membuat peningkatan embrio ya, karena ya nutrisinya itu kan diambil oleh embrio untuk dia tumbuh. Penyerapan bahan oleh embrio dari endosperma telah ditunjukkan pada Aeschylus, di mana ini percobaan ya. Jadi kalau dicobakan bahwa penyerapan nutrisi dari endosperma ke embrio gitu. Nah, kantung embrio itu akan yang tumbuh merupakan wadah tempat masuknya air dan bahan terlarut dari jaringan di dekatnya. Jaringan tersebut dipasok dengan air, hasil fotosintesis, dan nitrogen dari bagian vegetatif tumbuhan melalui jaringan pembuluh dalam funiculus. Pemindahan makanan ke kantung embrio melibatkan proses pencernaan sebagian besar jaringan bakal biji. Jadi embriogenesis juga merupakan persiapan bagi masa perkecambahan yang sukses.
Nah, pada saat embriogenesis, jaringan hara di luar embrio dan di dalam embrio sendiri akan mensintesis dan menyimpan sejumlah besar bahan makanan. Pada waktu perkecambahan, sel yang sama akan membalikan proses metabolisme dan akan menghidrolisis zat hara yang tersimpan. Dalam pembalikan metabolisme yang berdasar itu diduga diduga terlibat aktivitas dan deaktivitas gen. Jadi perkembangan biji ini tuh kan diberikan peranannya dari endosperma yang punya nutrisi ke pertumbuhan embrio. Kemudian dari jaringan-jaringan lain itu juga memberikan nutrisi atau ada penyerapan nutrisinya untuk embrio tersebut, mulai dari hasil fotosintesis dan air ya gitu. Nah, kemudian kita ke struktur kulit biji. Kulit biji ini berbeda-beda strukturnya, sehubungan dengan sifat khas biji seperti jumlah dan tebal integumen, pola jaringan pembuluh, serta perubahan dalam integumen sewaktu biji menjadi masak. Perubahan yang terjadi pada kulit biji tomat misalnya merupakan mungkin salah satu contoh yang mau dijelaskan di sini. Pada integumennya, ketebalan bakal biji itu terlihat di 4 wilayah, yaitu epidermis luar, jaringan parenkim di bawahnya yang terdiri atas bagian luar dan bagian dalam, serta epidermis dalam yang mengandung pigmen. Kita lihat di gambar ini. Jadi ini adalah kulit biji. Ada tomat ya. Memperlihatkan tahapan perkembangannya. Jadi untuk yang bagian A di sini kita lihat kulit bijinya itu punya epidermis luar. Epidermis luar, kemudian ada epidermis dalam. Nah, di sebelah bawahnya ini ada endosperma. Jadi ada 4 wilayah, ada epidermis luar, kemudian ada jaringan parenkim di bawah yang terdiri atas bagian luar dan bagian dalam, serta epidermis dalam. Jadi ada epidermis luar dan daerah ini adalah parenkim, ada 4 gitu ya, tapi dibedakan. Jadi yang parenkim ini ada yang parenkim luar dan dalam juga. Terus seiring dengan perkembangan biji, si sel parenkim bagian luar itu bertambah jumlahnya, jadi dia memperluas wilayahnya ini jadi setebal ini. Jadi akhirnya epidermis dalamnya kegeser juga ya ke bawah, bertambah jumlahnya serta terbentuk penebalan pada dinding tangensial dalam dan di dasar dinding radial dari sel epidermis luar. Nah, yang ini epidermis luar juga ada penebalan di sini. Ini juga terjadi penebalan ya. Nah, di saat biji separuh masak, sel epidermis luar tampak memanjang ke arah radial dan penebalan dinding dalam arah panjang sel terlihat pada semua sudut sel. Penebalan itu bertambah panjang hingga mencapai dinding tangensial luar. Jadi ini makin tebal epidermisnya seiring dengan perkembangan si biji. Nah, pada stadium perkembangan akhir, seluruh isi sel epidermis bertambah menjadi lendir. 2-3 lapisan sel plasenta yang letaknya berdekatan tetap melekat pada epidermis berlendir itu ketika biji masak dan membentuk selubung lendir di sekeliling biji. Selubung akan tanggal bersama dengan isi sel dan bagian dinding epidermis pada kulit ya, integumen yang tetap bersama dengan isi. Yang tetap itu dia tipis jadinya. Yang tinggal hanyalah bagian dinding yang menebal. Bagian itu merupakan struktur serupa rambut atau sisik yang menutupi permukaan biji yang masak. Jadi nanti
walaupun dia semakin menebal, ketika si bijinya itu sudah masak, maka nanti si dinding yang menebal ini tuh akan tergerus sehingga hanya tersisa sisa-sisa dari dinding epidermis tersebut gitu. Nah, terus ada ini lapisan lendir, kemudian epidermis dalam masih ada ya. Bersamaan dengan proses itu, parenkim hancur secara bertahap mulai dari bagian dalam ke arah luar. Pada biji masak yang tinggal hanyalah rumukan dinding yang membentuk selaput homogen. Epidermis dalam yang berisi pigmen tetap bertahan dan membentuk tepi dalam dari testa. Jadi nanti setelah kayak bijinya itu masak ya, terjadi yang namanya degradasi parenkim gitu ya, dari dalam ke luar. Oke. Jadi di kulit biji ini berarti terdapat penebalan ya, penebalan sel ya, baik epidermis dan parenkim. Terus nanti juga ada degradasi sel parenkim. Nah, beberapa tumbuhan angiospermia itu memiliki struktur tambahan yang berair seperti lapisan epidermis luar yang banyak mengandung air. Jadi ada yang mungkin mengandung air, ada yang mengandung lendir tadi. Nah, pada tumbuhan berbiji terbuka, adanya kulit biji yang berdaging sudah umum dijumpai. Selain berfungsi melindungi, beberapa macam kulit itu tampaknya mengendalikan perkecambahan. Hal ini mungkin didasarkan oleh sifat impermeable kulit biji terhadap air, terhadap oksigen, dan mungkin terhadap air dan oksigen. Efek itu mungkin disebabkan lapisan kutikula dan penyebarannya. Senyawa fenolik tampaknya juga berperan dalam sifat impermeable biji terhadap air. Jadi kulit biji itu kan dia punya banyak zat-zat yang membuat dia itu punya sifat impermeable, atau dia itu hanya mungkin bisa melewatkan zat-zat tertentu gitu, sehingga dia bisa mengendalikan apa yang masuk dan apa yang keluar, misalnya kayak oksigen dan air ya, sehingga sifat ini itu membuat si kulit biji ini tuh bisa mengendalikan atau bisa menjadi faktor dormansi bagi biji gitu. Nah, terus hilangnya sifat dorman bergantung pada keseimbangan antara penghambat dan pemicu pertumbuhan. Di antara senyawa penghambat pertumbuhan yang jumlahnya besar itu, beberapa bertempat di kulit buah atau kulit biji. Penanggalan kulit biji dan sebagian dari penutup tambahan itu akan merangsang perkecambahan. Hal ini mendukung bahwa ada bagian dari biji dari dan jaringan di sekitarnya yang merupakan salah satu sumber penghambat perkecambahan. Sifat kulit biji yang dapat membantu penyebarannya mencakup adanya testa yang keras yang tak dapat dicerna hewan atau manusia, epidermis yang terdiri dari sel lendir setelah kontak dengan air akan menyerap air dan membengkak serta mudah melekat. Dalam keadaan itu, biji dapat melekat pada hewan dan dibawa ke tempat yang lebih sesuai, atau dapat melekat pada tanah dan terbawa ke tempat yang kurang cocok. Jadi kulit biji itu dia kan punya struktur kayak kutikula gitu ya, penyusunnya. Kemudian ada kulit bijinya itu yang dia itu punya zat-zat yang di sekitar kulit biji itu yang menghambat pertumbuhan. Nah, jadi kalau misalnya dia itu keras, dia kan nggak bisa dilewatkan oleh air, sementara air itu adalah faktor untuk perkecambahan, sehingga kalau misalnya si kulitnya itu keras dan tidak
bisa dipecah, maka si biji di dalam kulit biji itu akan mengalami dormansi untuk sementara gitu. Kecuali si kulit bijinya itu bisa dipecahkan sehingga nanti air bisa masuk ke dalam dan nanti embrio bisa berkecambah. Dan juga zat-zat yang menghambat pertumbuhan ini itu yang banyak di kulit biji. Kalau misalnya kulit bijinya itu dihancurkan, maka zat-zat yang menghambat pertumbuhan itu kan nanti akan berkurang sehingga nanti akan mengalami picuan untuk si embrio itu bisa berkecambah gitu ya. Jadi zat-zat yang menghambat pertumbuhan ini tuh harus dikurangi gitu agar nanti embrionya bisa berkecambah. Nah, di sini kita mau lihat contoh struktur biji pada tumbuhan. Misalnya pada biji jarak ya. Kita lihat biji jarak itu ada gambarnya di sini. Jadi ini adalah biji jarak penampang membujur dan melintang, ini ada ya. Jadi yang A itu adalah penampang membujur bakal biji. Kemudian ada yang B itu penampang melintangnya. Yang C penampang membujur. Dan yang D juga ya. Nah, pada biji jarak itu berkembang dari bakal biji integumen 2 helai. Jadi ada 2 integumen dalam dan integumen luar ya. Integumen dalam dan integumen luar. Terus di sini ada mikropil ya. Mikropil, ada nucellus, masih ada nucellusnya. Terus ada kantong embrio, ini yang kecil. Kita nggak bisa lihat intinya di dalam kantong embrio tersebut. Tetap ada jaringan pembuluh untuk memberikan zat-zat ya yang diperlukan oleh si kantong embrio ya. Apalagi kalau misalnya si kulit biji ini tuh masih berada atau menyatu dengan tumbuhan induknya gitu. Jadi si jaringan pembuluhnya itu bisa mentransfer hasil fotosintesis dan air itu dari indukan ke embrio ini ya. Nah, tadi ada yang disebut sebagai karankula. Ini karankula. Jadi ada penonjolan yang menyelubungi biji ya. Nah, kalau ini dilihat secara melintang, yang bagian B itu tetap ada ikatan pembuluh, nucellus, ada integumen luar ya, itu. Kalau yang bagian C ini diperbesar lagi, kita bisa lihat ini perkembangannya. Jadi ini jaringan pembuluh nampak meluas, terus lapisan epidermis, kemudian ada integumen dalam, ada embrio gitu ya. Nah, terus yang bagian D ini endospermanya masih banyak di tepi, ada embrio di tengah, kulit biji, dan karankula ini ya. Karankula itu berarti yang konsentrasinya itu ada di dekat mikropil ya, penonjolannya. Nah, jadi nucellusnya ada ya pada biji jarak. Terus ada berkas pembuluh yang meluas lewat funiculus. Ini funiculusnya, dan di sekitar situ ada berkas pembuluh. Terus sebuah berkas pembuluh meluas lewat funiculus ke daerah kalaza dan bercabang di integumen dalam. Jadi dia itu sampai ke daerah kalaza ya. Daerah kalaza itu berarti di sebelah sini ya berarti ini bekas pembuluhnya ya. Nah, lalu kantong embrio tertanam cukup dalam pada nucellus. Mikropil dibentuk oleh kedua integumen, suatu struktur yang tumbuh dari plasenta yaitu obturator. Obturator ini adalah struktur yang tumbuh dari plasenta. Jadi plasenta itu adalah yang melekatkan biji ya.
Jadi obturator ini berada di sedikit menjorok ke dalam mikropil. Mikropil ini ya. Jadi dia di dekat mikropil. Obturator adalah struktur yang dianggap menuntun tabung polen ke mikropil. Jadi kalau misalnya mau mengalami pembuahan si embrio yang sudah matang itu, nanti tabung polennya itu akan diarahkan pemanjangannya oleh obturator sampai di dekat mikropil, dan nanti inti generatifnya bisa dikeluarkan dari situ dan bisa membuahi inti sel telur dan inti badan polar. Nah, setelah pembuahan terdapat beberapa perubahan. Jadi pada integumen luar, sel epidermis epidermis luar meluas tangensial dan menyimpan bahan yang bagian C ini ya, bahan yang mengakibatkan warna coklat dari biji. Jadi epidermisnya itu meluas ya di bagian sini yang luar ini, sehingga nanti itu yang membuat kulit bijinya jadi berwarna coklat. Sel epidermis dalam memanjang seperti tiang, tetapi mesofil di antara kedua lapisan itu rusak tertekan. Di dekat mikropil terbentuk karankula yang mendorong obturator ke arah plasenta. Sel epidermis luar dari integumen dalam memanjang radial, memperoleh susunan tiang dan tersklerifikasi. Jadi nanti dia akan membuat strukturnya itu jadi keras ya. Sewaktu endosperma dan embrio berkembang, sel nucellus di dekat mikropil membesar dan membentuk vakuola, dan yang ada di daerah kalaza mengalami pembelahan berulang kali. Kegiatan ini menyebabkan pertumbuhan biji. Nah, kecuali adanya sisa sedikit di tempat embrio melekat, jaringan nucellus dekat mikropil remuk. Jaringan nucellus dekat kalaza masih ada di sekeliling kantung embrio yang membesar. Nah, seiring dengan perkembangan endosperma, jaringan nucellus terdorong ke arah lateral dan menjadi suatu lapisan sel remuk yang melapisi kulit biji. Pada keadaan masak, endosperma merupakan bagian terbesar dari biji dan embrio berada sepanjang sumbu panjang dari biji. Jadi yang bagian C ini adalah biji yang mengalami proses menuju masak, yang D itu bijinya sudah masak gitu. Jadi endospermanya mengelilingi dan menjadi volume terbesar dari biji ya. Baru nanti di tengahnya itu ada embrio. Kemudian yang kedua ya, itu adalah biji pada fabase ya. Biji pada fabase ini berdiferensiasi dari bakal biji berintegumen 2, sama dengan kayak biji jarak. Integumen dalam hilang sewaktu perkembangan biji, sedangkan integumen luar berkembang menjadi berbagai lapisan sel. Lapisan terluar, yaitu epidermis, tetap uniseriat dan berkembang menjadi lapisan tiang yang terdiri dari sklereid dengan dinding menebal yang tak rata. Di daerah hilum terdapat 2 lapisan tiang. Lapisan terluarnya berasal, tadi lapisan tiang itu yang ini ya, yang F ini. Jadi ada lapisan tiang di situ. Lapisan tiang ini terdapat 2 lapis. Ada lapisan tiang, kemudian ada lapisan trakeid ya. Terus ada funiculus. Lapisan terluarnya berasal dari funiculus. Sel pada lapisan subepidermal berdiferensiasi menjadi macam-macam sel, antara lain sel tiang, osteosklereid atau lagenosklereid, bergantung pada macam penebalan dinding dan bentuk selnya. Nah, ini di sini bisa dilihat gambar sayatan melintang kulit biji serta jaringan yang berkaitan di dekatnya pada fabase. Misalnya ini lapisannya yang ini, yang paling luar itu kulit biji ini. Kulit biji ya, paling luar. Lalu ada kutikula yang ini, di bawahnya kulit biji. Terus yang
punya penebalan ini, dindingnya itu ada garis terang, terus ada ini kulit biji, terus kutikula ya, garis terang, terus ada macrosclerate, ini makro, ada laginosclerate, ini makro, ini laginosclerate, terus ada ruang antar sel, ada parenkim, ini bukan parenkim ya. Ini parenkimnya tidak ditulis di sini karena parenkimnya sebagian besar rusak. Jadi yang Al ini aleuron. Aleuron ini banyak mengandung bahan pati ya. Terus ini endosperma. Terus ini keping biji atau kotiledonnya. Jadi kulit bijinya itu keras ya. Dia mengandung macrosclerate, terus dia juga punya kutikula di luarnya. Nah, jaringan yang lebih dalam dapat berbentuk parenkim yang sering tertekan dan rusak. Sistem jaringan pembuluh biasanya berkembang dengan baik dari funikulus berkas pembuluh memasuki daerah kalaza dan bercabang di sana. Terus misalnya pada biji tumbuhan leguminosae itu dia kenapa keras, karena berkaitan dengan tingkat impermeabilitasnya yang tinggi. Nah, jadi garis terang itu juga berperan dalam membuat struktur keras pada kulit biji. Nah, lalu biji Fabaceae itu keras, mencapai dan mempertahankan kadar air yang rendah yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi kadar air udara di sekeliling biji. Kemampuan untuk memperoleh tingkat kekeringan yang demikian ini dianggap merupakan akibat adanya testa yang amat impermeabel dan mekanisme katup di hilum. Hilum berlaku sebagai katup higroskopik. Nah, jadi masuknya air itu bisa dicegah, namun hilangnya air dimungkinkan. Jadi dia membuat si struktur yang demikian ini tuh membuat si bijinya itu bisa mengontrol kadar air di dalam biji ya. Nah, selanjutnya kita ke jaringan cadangan makanan, yaitu endosperma. Nah, biji yang menyimpan cadangan makanan dalam endosperma misalnya pada monokotil ya, atau endosperma ya. Nah, ada juga tadi ya, salah satu nama lainnya itu ada perisperm, di mana perisperm ini pada tumbuhan Amarantaceae, Xenopodiaceae, dan Polygonaceae itu disebut sebagai biji yang beralbumin. Dan ada juga pasti biji yang non albumin. Endosperma merupakan jaringan yang khas bagi Angiospermae dan merupakan hasil penyatuan 3 inti, yaitu 2 inti polar dan 1 inti gamet jantan. Ada 3 macam cara pembentukan endosperma, yaitu nuklir, seluler, dan helobial.
Pada endosperma nuklir, pembelahan inti menghasilkan sejumlah inti bebas. Jadi di sini ada 3 cara pembentukan endosperma, yaitu ada yang nuklir, ada yang seluler, dan ada yang halobial. Nah, kalau endosperma yang nuklir, pembelahan inti menghasilkan sejumlah besar inti bebas yang nuklir ya. Terus endosperma seperti ini dapat berinti bebas atau kemudian mengalami pembentukan dinding di sekeliling setiap inti. Pada endosperma seluler, pembentukan dinding dimulai pada mitosis pertama dan berlanjut selama endosperma tumbuh. Jadi kalau yang nuklir ini dia intinya dulu yang bebas, baru nanti ada sekat untuk membentuk dinding. Sedangkan kalau yang seluler ini itu pembentukan dinding gitu ya, bersamaan di proses mitosis. Nah, kalau yang halobial itu kantung embrio terbagi menjadi 2 sel yang tak sama besar. Sel yang besar yang di dekat kalaza umumnya berkembang non-seluler, sedangkan sel yang di dekat mikropil itu berarti dia punya ukuran yang lebih kecil. Jadi kalau yang sel halobial ini dia pembentukan endospermanya itu ada yang tak sama besar ukurannya, terdiri atas dua sel gitu ya. Nah, jenis halobial ini biasanya pada monokotil. Pada jenis endosperma nuklir, inti bebasnya biasanya berkumpul di lapisan sitoplasma gitu. Dan di sitoplasma parietal atau di tepi dan di tengah sel terdapat vakuola yang besar. Misalnya ini pengecualian pada kapsela, inti endosperma berhimpun di kedua ujung kantong embrio. Endosperma di ujung kalaza terlibat dalam pencernaan sel nucellus. Pada sejumlah tumbuhan, sel nucellus seperti ini mula-mula amat membesar dan bersitoplasma banyak sebelum hancur di hadapan kantong embrio yang membesar. Ketika tumbuh, sel nucellus yang berhipertrofi itu menunjukkan adanya protein dan asam nukleat. Pembentukan dinding sel terjadi saat inti ada di tepi ya, atau di parietal. Dalam pembentukan dinding tampak adanya fragmoplas dan papan sel. Endosperma seluler mula-mula ditemukan di ujung mikropil dan secara bertahap memenuhi ruang tengah yang berisi cairan vakuola. Pada kelapa yang merupakan kelompok berjenis endosperma nuklir, ruang tengah tidak terisi oleh sel, melainkan berisi cairan air kelapa di waktu buah masak. Bahan makanan utama yang disimpan dalam biji adalah karbohidrat, protein, dan lipid. Jadi ada protein, lipid, dan karbohidrat tentunya ya. Nah, jumlahnya itu bisa beragam pada setiap biji ya. Ada yang mungkin 70-80% itu karbohidrat ya. Ada yang mungkin kurang dari situ. Jadi bisa beda-beda persentase antara protein, lipid, dan karbohidrat tiap endosperma. Nah, jadi 3 cara pembentukan endosperma ini tuh memperlihatkan si endosperma ini tuh berkembang seperti apa dan bagaimana caranya nanti dia bisa memenuhi volume di kulit di bijinya gitu ya, selain embrio yang ada di dalam biji tersebut. Gitu. Jadi ada karbohidrat, protein, dan lipid ya. Nah, jadi misalnya yang pertama itu karbohidrat. Karbohidrat ini tuh berperan dalam pada saat biji itu perkecambahan ya, mengalami perkecambahan di mana nanti karbohidratnya itu akan terurai atau nanti terhidrolisis sehingga
nanti ada enzim yang bisa mensekresikan apa yang disekresi dan bisa menghidrolisis si pati tersebut. Nah, enzimnya itu tentunya akan di-trigger oleh hormon ya. Hidrolisis karbohidrat itu nanti akan di-trigger oleh hormon, misalnya hormon giberelin. Sehingga nanti karbohidratnya bisa dipecah dan nanti bisa dipakai untuk pembentukan energi untuk perkecambahan dari biji tersebut. Nah, terus kalau protein ini juga bersama-sama dengan sintesis karbohidrat dan lipid. Jadi nanti protein itu akan terhidrolisis, kemudian nanti juga akan dipakai untuk perkecambahan biji ya. Nah itu, terus ada lipid. Lipid ini tampak sebagai minyak ya dalam sitoplasma sel. Nah, lipid nanti juga dihidrolisis ya, dan tentunya dihidrolisis oleh enzim. Nanti baru si lipid itu kan akan bisa diurai menjadi gula, dan nanti gula itu balik lagi prosesnya ya untuk dipecah, nanti memerlukan hormon lagi gitu. Jadi yang paling kompleks itu kan protein, baru nanti lipid ya, baru karbohidrat gitu. Jadi tiga-tiganya nanti akan bisa dihidrolisis dan dipakai untuk pembentukan ATP sebenarnya ya, atau energi untuk perkecambahan biji.